akan bilang karena ketika mereka mendengar buruh berutang, mereka menunggu ya sih gaya hidupnya negara bukannya menjawab persoalan rakyat yang tidak mampu beli rumah, bukan menurunkan harga rumah, tapi hutang. Siap-siap 2025. Buruh itu kan rentan dengan kemiskinan karena gampang ter-PHK dan sebagainya. Baik tambah utang. Hari ini ibaratnya bahwa satu pemerintah tuh abai dan tidak sama sekali memperhatikan kondisi kaum buruh hari ini. Secara kehidupan kelas buruh dan juga seolah-olah kita makan curiga dengan pemerintah. Satu, jangan-jangan pinjol ini pemerintah yang menyediakan. Oke, selamat datang di podcastnya Pustaka Buruh. Hari ini kita berbincang-bincang lagi nih. Selamat datang nih kawan-kawan nih, petinggi-petinggi organisasi ini. Selamat datang. Ya. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Mujang sehat? Sehat. Teh Kokom? Alhamdulillah sehat. Kayak capek banget ya. Ini dari mana sih? Saya bisa ada diskusi di Bandung tentang upah pajak dan kerja layak. Baru nyampe banget. Dari Bandung ada, Sukabumi juga ada diskusi sama kawan-kawan ojol. Tadi perlu diombe. Maaf kalau telat. Telat sih nggak masalah, jangan kita pengen aja kita ngobrol. Kalau ngobrol ngantuk kan nggak enak. Masih semangat. Oke, siap semangat nih. Bung Ujang dan Teko kan dari komite hidup layak nih. Dan sekarang kan momentumnya kita sudah masuk di bulan November. Artinya akan ada proses untuk kenaikan upah tahun 2025. Dan biasanya setiap organisasi mas-mas organ itu kan melakukan survei kebutuhan hidup layak yang akan direkomendasikan berapa sih untuk layaknya itu buruh naik upahnya di tahun berikutnya gitu. Nah, dari masing-masing organ apakah sudah ada survei ataupun sudah rilis ya? Istilahnya sudah rilis yang berapa sih upah buruh untuk hidup layak gitu? Gini, saya kebetulan dari komite hidup layak. Tanggal berapa ya? Ada 2 minggu yang lalu kalau nggak salah kami rilis hasil survei. Kebetulan memang di bulan September Oktober Komite Hidup Layak melakukan survei tentang ekonomi utang. Nah, survei ini lanjutan. Jadi di tahun 2023 Komite Hidup Layak melakukan survei tentang pengeluaran dan pendapatan hidup dalam hidup. Nah, di temuan kami saat itu, aku boleh buat catatan? Boleh. Oke. Karena ada sesuatu yang ada survei. Ya. Jadi di temuan di penelitian tahun 2023 itu temuannya adalah kami ada survei di 4 sektor, pertambangan, manufaktur, perkebunan, sama di ekonomi sawit. Ada di 6 provinsi kalau nggak salah. Kebetulan juga kalau yang di Tangerang salah satunya Tangerang Raya, ada di Kabupaten dan daerah Tangerang. Nah, dari 181 responden itu ada sekitar 139 atau 76,8% perkiraan utang. Oh, saya juga survei kemarin. Utang saya ada kan? Oh, itu yang 2024. Yang 2023 ya. Oh iya. Oh, itu 2023 ya. Kebetulan yang 2023 kemarin memang banyak kan katanya utang. Oh, oke. Temuannya adalah di survei tahun 2023 itu rata-rata pengeluaran pendapatan upah buruh itu rata-rata sekitar 3.240.000 sekian pendapatan. Oh, itu rata-rata. Nah, pengeluaran untuk makan 2.332.000. Makan doang. Nah,
pengeluaran non makanan, pendidikan, kesehatan, biaya penitipan anak, daycare, biaya anak lagi bersekolah dan yang lain-lain. Kebutuhan perempuan juga. Kebutuhan perempuan juga itu sekitar 6.299,66. Minus loh. Ya, nah itulah. Maka total semua ada 9 juta sekian, ya kan 9.299, ada minus 6 juta sekian. Oke. Nah, pertanyaannya dari mana? Iya dong. Ya kan? Gaji cuma 3 juta kok. Ya, jawaban yang paling banyak itu adalah berupa. Juta. Yang kedua, nambah jam kerja. Yang ketiga, kurangin konsumsi makanan. Mirip. Mirip. Gitu. Diet. Biasanya orang makan ayam, makan ini kalau sarapannya, saya survei nih sarapan di salah satu pabrik di kabupaten. Sarapannya apa? Sarapan sehari 5.000 perak. Apa aja tuh 5.000? Saya beli gorengan. Dapatnya 4. Pagi makan 2 atau 3, siang makan lalu. Nah, sampai ke jam istirahat kan masih lapar. Saya bilang ya, banyak yang minum. Londong. Kayak sapi ya. Oh, Mama. Sorry ya. Jadi banyak yang minum gitu. Nah, kamu bisa bayangin buruh yang menghasilkan sepatu yang harganya di atas 5 jutaan, sarapannya hanya 5.000 dan itu pun gorengan. Rata-rata seperti itu. Nah, berawal dari sana, karena memang ada sekian persen, 76 sekian persen yang 76,8% yang berutang, di tahun 2024 kami melakukan surveinya adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya? Temuan di 2024 ini. Oke. Sekarang nih catatannya nih. Jangan utang semua nih. Punya utang nggak? Jadi temuannya di tahun 2024 kami survei di kalau kemarin di 4 sektor, nah sekarang di 6 sektor, manufaktur, pertambangan, perkebunan, gig ekonomi, masih ojol, perikanan, dan penerbangan. Di 6 sektor. Temuannya luar biasa nih, ya. Rata-rata dari 250 narasumber, kami menyebutnya narasumber bukan responden, karena kita bukan hanya jawab, tapi kami mendiskusikan gitu. Kayaknya kan pernah juga ya. Ini dari 250 narasumber ada 200 orang yang terjerat dari 257 narasumber. Nah, berapa rata-rata pendapatannya? Rata-rata pendapatannya itu 3.400.000. Rata-rata pendapatan sebulan. Konsumsi makanan dan makanan 9.470.000. itu makan doang. Makan dan makanan. Oh. Gak jauh beda sebenarnya ya antara tahun 2023 dengan 2024. Nah, dari 200 narasumber yang berutang, setiap bulan dia punya cicilan sebesar 1.658 sekian. Cicilan utang atau cicilan? Cicilan utang yang harus dibayar. Okay. Jadi defisitnya 7.729. Dari mana lagi? Tutupin lagi-lagi mereka mengatakan dari 257 responden, 238 atau 93% responden menyatakan tidak cukup. Nggak cukup. Saya bilang sekarang nggak cukup. Saya termasuk yang di survei nggak cukup. Nah, orang sekarang pertanyaan saya akan bilang karena ketika mereka mendengar buruh berutang, mereka ngomong gini, ya sih gaya hidupnya. Oh ya, selalu diindikasikan lu gaji segitu gara-gara gaya hidup kan gitu aja. Itu cibiran orang kan. Yeah, tapi sebetulnya dia nggak tahu kan. Utang gua berapa, gaji gua berapa. Nah, maka saya harus menjawab di sini gitu, bahwa alasan buruh berutang yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembelian alat kerja. Ini banyak yang menjawab di gig ekonomi, ojol sama buruh manufaktur. Apa? Beli motor, beli kendaraan. Ojol selain beli kendaraan juga beli handphone yang itu sudah ditetapkan gitu. Aplikator kan ketika kita mau
mau jadi ojol kan kendaraannya yang Iya, mana yang harus HP. pajak yang harus hidup segala macam. Nah. Kan bayar pajak juga berarti kan? Iya, nah nggak bisa kan beli cash, BHP cash nggak bisa, Iya. jadi berutang. Maka yang terbanyak kedua itu adalah pembelian alat kerja. Yang ketiga adalah pendidikan, terus biaya sosial, nikah, hikmanan dan yang lain-lain. Terus tempat tinggal apa? Buruh selama ini kan biaya tempat tinggal itu kan mahal, kontrak itu mahal, beli rumah itu mahal. Negara menyediakan itu. Apa tuh? Apa ya? Tapera. Tapera. Pak negara memfasilitasi nih. Negara bukannya menjawab persoalan rakyat yang tidak mampu beli rumah, bukan menurunkan harga rumah, tapi Malah suruh hutang. Siap-siap 2025 2,5% potongan ya. Oh iya, masa ini ya? Nambah lagi. Tahun kemarin berapa kenaikan upah? 1,64. Potongan wajib BPJS, BHT, kesehatan, pensiun, apalagi 5%. Iuran wajib ya, kenaikan upah 1,64%, iuran wajib 5%. Ada naik nggak? Enggak ada, tuh yang ada minus nih. Selamat datang di tahun 2025. Potongan Tapera 2,5, PPN 12%. Sorry. Nah, berarti tadi kan sebetulnya kalau saya lihat tadi menarik tuh, berarti kan yang kebutuhan hidup untuk seorang pekerja itu kan lebih tinggi untuk di arah kerja. Iya. Tadi kan yang kan juga berapa? Bukan di alasan buruh berutang. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerja. Yang kedua adalah pembelian alat kerja, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Artinya dia bekerja untuk bekerja gimana sih? Dia mau kerja modal utang dulu, gajian bayar utang buat kerja. Tapi begitu aja terus muter. Yang kedua? Yang itu yang kedua pembelian alat kerja. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk beli makan. Ada yang saya wawancara waktu survei, gajinya 4 juta. Setiap bulan dia harus membayar utang kendaraan, rumah, pinjol dan yang lain-lain sebesar 10 juta. Tapi dipisahkan. Dari mana itu? Ya itu adalah itu kan sekarang naik upah cuma 1,64%. Potongan wajibnya 5%. Oke. Cuma kita gimana mau hidup sejahtera kalau terus berutang terus? Ya aja suka. Pengunjang yang bilang pemerintah itu, pengunjang yang bilang pemerintah. Oh, Telkom juga sepakat. Oke, sepakat. Artinya yang salah pemerintah. Pemerintah mau dengar nggak nih? Berapa? Lalu kemudian berapa yang harusnya upah yang cukup ataupun yang layak untuk buruh? Kami dari P2RI kami tidak bisa, kami tidak mengeluarkan angka berapa kenaikannya sekian persen, tapi dari hasil survei kami itu sudah jelas bahwa pemerintah harus kenaikan upah yang diberikan itu harus memenuhi kebutuhan hidup layaknya buruh. Tadi itu. Apa aja dia harus memenuhi makannya. Sampai yang hutangnya tertutup lah. Ini kebutuhan makan saja sudah jelas kok. Yang setiap bulannya ada 9 juta sekian untuk makan dan makan. Ini kenapa sih persoalannya? Tadi kan itu. Nah, gimana Bu? Nah, Kalau dari pekerja sendiri nih, tadi kan pemaparan Telkom yang dari KS sampai muncul apa? Itu kan yang direspon kan responnya kan otomatis kan buruh juga. buruh ada ojol, semuanya lah ya. ada buruh perkebunan, dari pekerja sendiri, contohnya bagaimana tuh? Apakah ada korelasinya dengan yang dipaparkan oleh Telkom? Apa belum adanya atau Telkom nih cuman kita nggak tahu nih subjek ini nggak Telkom nih surveinya misalkan. Tapi kalau saya sendiri ditanya nih, ya memang nggak cukup, lebih besar pasar daripada tiang. Ya, kalau kita lihat itu kan real dengan faktor kondisi buruh hari ini gitu.
Nah, cuman kan yang hari ini yang sangat bertanggung jawab itu pertama, ya kalau presiden itu udah harus bertanggung jawab sebenarnya. Yang kedua itu tentang Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Ekonomi, karena kan ini ada berkaitan. Gimana dia menaikkan upahnya, tapi ekonominya itu digencar juga. Harusnya kan dia menurunkan. Nah, yang jadi bahan masalahnya atas pemerintah yang tidak memperhatikan kondisi buruh hari ini. Kayak gitu. Dia lebih apa ya? Kita tahu buruh itu kan rentan dengan kemiskinan karena gampangnya ter-PHK dan lain sebagainya. Baik Tambah utang, bahkan hampir mayoritas kebanyakan ibaratnya buruh itu dia kena ter-PHK disipliner itu bukan bawa uang, tapi melunasi utang kayak gitu kan. Banyak terjadi kayak gitu. Artinya persoalan buruh hari ini benar-benar kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ya kita nggak tahu apakah pemikiran pemerintah itu buruh itu sudah tidak perlu untuk dipikirkan lagi, lebih mengembangkan terhadap yang tentang hutan dan sebagainya. Tapi faktanya buruh hari ini itu terjebak semua dengan persoalan utang. Contoh gimana misalnya? Soal kenaikan upah yang tidak signifikan tapi ekonominya melambung tinggi, kan nggak balance dengan pengeluaran mereka. Ekonomi negara maksudnya? Iya. Nah, sedangkan nilai contoh misalnya di Kabupaten Tangerang, nilai rata-rata harapan hidup kan cuma 1,7. Sedangkan pengeluaran di Kabupaten Tangerang berdasarkan pemerintah, BPS-nya sendiri menyampaikan Kabupaten Tangerang itu hidupnya 8 juta bahkan sampai 12 juta harapan hidupnya. Oh, itu data BPS? Iya, data BPS. BPS sudah merilis? Tahun kemarin itu. Oh, berapa tadi? 8 sampai 12 juta. Gajinya kan? Gajinya cuma naik 1,64%. Artinya dengan kalkulasi dengan tahun yang lalu upah yang diterima di tahun 2004 4.600.000 dengan harapan hidup ya jauh kemana-mana. Oh iya, karena kan ya bukan persoalan hari ini tentang gaya ya dan sebagainya. Karena apa? Karena hari ini terlalu banyak pemerintah yang memberikan kebijakan tidak ada sama sekali tentang perlindungan kaum buruh. Apa yang disampaikan Mbak Kokom tadi itu benar misalnya. Buruh terjebak hutang, terjebak ibaratnya kemiskinan. Gimana Indonesia harus terbebas dari stunting, sedangkan ekonomi terhadap orang tuanya aja tidak diperhatikan oleh negara. Program Pak Prabowo nggak jalan. Iya. Yang mana? Yang katanya Pak Mengentaskan stunting. Stunting. Itu bukan program Pak Jokowi kemarin. Kan Pak Prabowo melanjutkan. Oh, melanjutkan. Oh, melanjutkan. Mana? Nah, itu. Sedangkan seorang ibu-ibu itu kan banyak kerja pabrik. Ya. Di mana dia fisik dia kena hajar juga, pikiran dia kena hajar juga, gimana pertumbuhan nasib anaknya ke depan? Jangankan mau beli susu yang, jangan-jangan nanti akal-akalan kan kayak gitu, pemberian makanannya. Karena apa? Kita sudah jauh banget secara konsep ekonomi 4 sehat 5 sempurna terhadap masa depan anak kita. Yang hari ini itu buruh berpikir gimana? Yang penting makan dulu deh. Ya. Untuk ganjalnya ya minum air banyak-banyak kayak gitu. Nah, akhirnya perusahaan juga tidak memperhatikan pekerjaannya karena mereka rata-rata lebih mendominasi tentang target keuntungan mereka. Ya. Tapi kondisi pekerjaannya kan tidak diperhatikan. Ya. Makanya antara pendapatan pengusahanya dengan harapan pekerjaan jauh kemana. Bohong ibaratnya kita ngomongin ya ini sawah ladang kamu mana ada Itu bahasa-bahasa yang saya mas dengar itu. ya. Terus juga gimana? Sedangkan faktanya ya kita angka penderitaan kaum buruh itu semakin dikumpulkan tanduk, tapi pemerintah soal tetap mau tutup mata. Nah, cuman yang kita berharap begini, ada sesuatu dobrakan pemerintah pusat bahwa dikembalikan soal penghitungan upah itu berdasarkan kebutuhan real terhadap buruh itu sendiri. Oh iya benar-benar kayak gitu. Itu yang putusan MK kalau tidak salah. Nah, kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan setiap provinsi dan kabupaten kota masing-masing, kayak gitu. Nah, ya bukannya artinya kita nggak percaya ya kepada instansi dan sebagainya, tapi dibuka secara publik tentang kebutuhan setiap kabupaten kota dan tingkat provinsi. Menurutnya supaya dibukanya seperti apa? Apakah tadi cukup dengan data statistik dari BPS atau bagaimana caranya untuk membuka kebutuhan hidup untuk satu daerah misalnya kayak Kabupaten Tangerang lah? Ya, misalnya kalau kita melihat di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang, harusnya di tingkat organisasi ataupun di tingkat pemerintah dan sebagainya bersama-sama melakukan survei pasar secara serentak. Oh iya. Apakah itu sudah pernah dilakukan antara pemerintah dengan serikat buruh misalkan? Survei bareng-bareng nih. Ya, kalau dulu biasa begitu. Survei pasar biasa begitu. Survei pasar sering dilakukan setiap tahun.
dari zaman Undang-Undang 13 dari Permenaker 17/2005 survei pasar ada penambahan item nilainya enggak, karena secara kualitasnya pun sedang. Kekmen saya lupa di tahun 2018 kalau nggak salah Ibu Ida Fauzia mengeluarkan Kekmenaker yang baru, menghilangkan pembalut diganti dengan korek putih. Hasil riset tahun 2023 pengeluaran untuk pembalut itu setiap bulan antara 35 sampai 50 ribu. Maka Ibu Ida Fauzia mantan Menaker yang perempuan itu sudah tidak berpihak kepada buruh, di mana sekarang buruh perempuan nilainya hampir 43%. Korek putih untuk apa? Ya di situ kan yang jadi bahan pertanyaan semua buruh sampai segitu ngerinya Kemenaker yang dulu tidak sama sekali terhadap rasa empatinya terhadap kaum buruh, di kaum buruh perempuan yang dimana itu kodrat mereka yang tiap bulan terjadi dan itu semua diberikan dengan upah mereka. Artinya bukan dihilangkan ataupun diganti, melainkan ditambah harusnya kayak gitu. Nah contohnya misalnya buruh, ya dia upah segitu belum lagi ibaratnya cara penitipan anak itu kan bayar. Dan Ya, itu semua dari upah dan sebagainya. Ya maka buruh juga ya tidak ada upaya lain. Ya saya mau nggak mau cari aplikasi lain untuk bisa dipinjam kalau lapangan. Ya Menarik lagi sih, tapi enggak, saya juga beberapa kali saya sering bilang ya, bagaimana sih pemerintah tuh melihat kondisi kita gitu, yang secara real kan contohnya format ya. Tadi yang survei yang dilakukan oleh Telkom, organnya, kemudian ada buruh juga yang membenarkan supaya Telkom bahwasannya itu memang kurang. Lalu kemudian bagaimana? Survei KHR, Kementerian Layak. Oh ya, survei KHR. Nah, artinya kan seharusnya upah itu kan ataupun KHR yang tadi disebutkan itu kan real gitu ya. Real. Ditambah dengan mungkin boleh dikatakan nggak minta pendapat dari ahli ekonomi, ahli segala macam, ahli yang inilah, maksudnya yang berkompeten bahwasanya membenarkan survei kehidupan untuk layak itu ya memang kurang gitu. Apakah memang pemerintah ya versi mereka sendiri aja, sedangkan ekonomi sudah mengatakan, sudah membenarkan, sudah mengaminkan juga bahwa kehidupan layak itu segitu gitu, di angka yang 9 juta atau di atas itu. Itu kan sudah ahli yang bicara misalkan. Lalu kemudian pemerintah bagaimana nih sikapnya? Seharusnya gitu loh. Kalau saya gitu, kenaikan upah itu adalah diikuti dengan kenaikan yang lain. Itu pasti. Kenaikan sembako, harga bahan pokok itu bisa dalam 1 tahun 3 kali. Ya. Kenaikan harga kontrakan dan yang lain-lain. Sebentar lagi PPN 12%. Upah kita sudah dilingkari dengan PP 36 kan? Sudah dilingkari dengan inflasi dan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang nilainya tidak lebih tinggi dari 10%. Ya. Tapi pemerintah di satu sisi menaikkan tutup mata dengan harga kenaikan yang terjadi setelah kenaikan Bahan pokok lah. Ya. Di satu sisi juga pemerintah pun memberikan pendidikan mahal. Tapi nggak cuma. Berarti beberapa wilayah kuliah Iya, artinya naik kok. Benar nggak bilang? privatisasi. Kenapa buruh beli motor? Karena pemerintah tidak mampu menyediakan transportasi publik yang nyaman, sehingga buruh beli motor. Ada peran pemerintah dengan kondisi buruh sekarang ini. Dijawab oleh pemerintah, kenaikan upah yang kecil, privatisasi layanan-layanan publik dijawab oleh pemerintah dengan apa? Memberikan izin yang seluas-luasnya terhadap pinjol. Datang nih, pinjol di mana-mana. Pemerintah ada peran. Berutang mudah. Oke, ya. Mungkin dulu orang mau berutang itu harus kasih agunan. Betul. Sekarang ada agunan apa? KTP. Cukup. Jadi
intinya yang saya tangkap pemerintah juga kita utang Yes. supaya kita miskin. Terus Bukannya pemerintah sekarang menyediakan ini, oh iya buruh agar enggak ngutang-ngutang motor, disediakan transportasi publik yang nyaman. Oh ya, buruh agar anaknya bisa kuliah, nggak usah ngutang. Oke, berarti ada pendidikan gratis. Nih, buruh agar mendapatkan pengobatan yang layak dan segala macam tercover semuanya, dikasih layanan kesehatan yang semakin luas dan murah. Ini tidak, tapi dijawab semua kesulitan rakyat, semua kesulitan dijawab dengan Utang. peran negara nggak ada. tapi sebetulnya kan kalau misalkan ya ini asumsi saya, kalau misalkan si buruh misalkan katakan berapa juta buruh di Indonesia? 50 juta, sekitar sekitar. 50 juta. Itu kan bisa dikatakan berapa persennya lagi dari produksi. Sorry, angkanya mungkin ada formal dan Oh ya, yang terkata nanti ada data. Artinya kan sebetulnya buruh atau pekerja sendiri kan mendominasi lah bisa Iya. dikatakan rakyat di Indonesia. Nah kalau misalkan gaji buruh itu misalkan tadi sesuai dengan survei 9 sampai 12 juta berdasarkan data statistik tadi, bukankah itu bisa menjadi mendongkrak ekonomi negara juga karena daya belinya kan tinggi, betul nggak? iya. Iya. So, UMKM juga akan naik. Nah, lalu kenapa itu tidak jalan itu? Itu kan pertanyaan di benak itu jadi pertanyaan, kenapa itu tidak jalan? Sedangkan kalau misalkan upah buruh itu tinggi pun, ya kan, otomatis kan ekonomi berputar. Karena daya belinya mungkin akan lebih tinggi, betul nggak? Dan ini pemerintah belum melihat ke situ atau bagaimana? Kamu pintar. Kalau ada yang pintar, Bukan saya, kebalikannya. bodoh. Kita tidak usah dijawab. Oke, saya jawab. Oke, artinya Karena saya bukan RG yang ada backup-an. gak apa, kita tanggung bareng-bareng ya. Risikonya pungunya ya. Pungunya nggak kau kasih soalnya. Tapi aku pengen komen segini. Tadi karena ini penting menurutku. Tadi Bung Ujang sampaikan banyak buruh-buruh yang terjerat hutang, mereka ngambil PHK. Ya itu. Banyak pabrik yang menawarkan kompensasi PHK tidak sesuai, tapi diambil. Kenapa? Karena sudah terjerat hutang. Iya, karena itu. Itu buruh, kehilangan pekerjaannya. Maka mereka akan lari menjadi pekerja-pekerja informal. Ya. Salah satunya adalah driver ojol. Semakin banyak jumlah driver ojol, semakin ditindas juga. Ojol ditindas banget. Baru kemarin saya ngobrol, baru tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu driver ojol di Sukabumi. Di salah satu aplikasi Grab itu ada Julo. Itu pinjaman yang dari aplikasi. Iya, saya pernah dengar itu. Nah itu mudah sekali untuk dapat itu. Ketika dia dapat punya utang dulu, misalnya saya setiap hari harus 50.000 bayar utang dulu. Lebih hari ini saya cuma dapat 20.000, maka saya nggak bisa bayar. Iya. 2 kali 3 hari, saya seminggu misalnya nggak bisa bayar. Nah dia itu yang lebih 2-3 hari ke depan itu uangnya semua diambil uang dulu. Jadi dia kerja cuma untuk nutupi utang. Ya. Ada juga yang berbahasa seperti ini, yang perlu sebenarnya harus dipatahkan ya. Ya walaupun kamu nggak bersyukur dan juga rasa kurang bersyukur pun mau gaji kayak apapun nggak bakal mencukupin kan. Ya, itu Nah, biasa. itu ada biasa timbul tuh. Sebenarnya itu orang yang tidak paham terhadap persoalan keekonomian terhadap dirinya. Dia hanya melihat, hanya bersifat syukur saja. Tapi kondisi ekonomi di tengah masyarakat dia tidak paham itu. Terus juga ada juga yang bahasa menyebabkan begini, misalnya yang sering terdengar misalnya, ya walaupun dia tidak membuat kamu kaya, tapi setidaknya membuat kamu hidup. Nah sebenarnya ini juga tidak baik sebenarnya. Ya, soalnya itu sudah ada tadi. Nah muncul kayak gitu. Nah gimana dia pengen kaya, kalau hanya sekedar orang hidup aja, orang gila tuh hidup, kan kayak gitu kan, begitu. Kalau kita melihatnya begitu kan, nah, sebenarnya begitu. Maka segala sesuatu hari ini ibaratnya bahwa satu pemerintah tuh abai dan tidak sama sekali memperhatikan kondisi kaum buruh hari ini.
secara kehidupan kelas buruh, dan juga seolah-olah kita bahkan curiga dengan pemerintah. Satu, jangan-jangan pinjol ini pemerintah yang menyediakan kayak gitu. Wah, itu tadi sudah jawab sama Teo. Ya bisa jadi kan kayak gitu kan. Nah, sulit Mbak. dan juga pemerintah ibaratnya soal kondisi ekonomi hari ini itu ya sama sekali hanya kepentingan ibaratnya sekelompok kecil aja gitu, bukan melihat kaum buruh. Ini tuh sih Bu yang bisa kita sampaikan pada kondisi hari ini. Ya mungkin kita cukupi dulu ya, karena durasi juga. Tapi paling saya minta kesimpulan dari obrolan kita nih. Tadi kan sudah dijabarkan kebutuhan kita itu gimana sih gitu. Kita udah ngobrol panjang segala macam sampai kita apakah kita bisa mengeluarkan angka untuk gaji buruh itu berapa sih sebetulnya untuk butuh hidup untuk layak gitu. Saya sih berpegang yang tadi bahwa dari tahun 2002 pengeluaran buruh selama 1 bulan ditambah inflasi di tahun 2023 ada ketemu angka 9 juta sekian. Tapi saya tidak akan mengatakan itu adalah upah yang layak. Tapi karena belum enggak layak juga. Tapi bagaimana pemerintah itu membuat rumusan upah itu memperhatikan bahwa upah yang layak untuk hidup buruh secara layak gitu yang harus diperhatikan, dan upah itu berlaku secara nasional. Itu kalau saya itu. Tapi yang terpenting saya pengen bilang seperti ini, politik upah murah dan privatisasi layanan publik membuat buruh terjerat, membuat rakyat berada di kondisi hidup yang miskin. Lawan. Ya, kalau kita lihat hari ini ibaratnya ya kembalikan lagi ke persoalan bahwa pemerintah daerah mengacu kepada kebutuhan hidup layak itu sendiri, dan juga menekan agar pertumbuhan ekonomi agar tidak ada kenaikan di tahun 2024-2025 ke depan. Yang ada ekonomi turun. Tidak ada kenaikan sembako. Semacam kayak ibaratnya sekolah ya. Ya, bukan Saya hampir kaget jangan kenaikan gitu. BBM gitu. BBM, listrik dan juga air dan semuanya tidak ada kenaikan, bahkan bila perlu subsidi rakyat itu harus segera dikembalikan. Kemarin kok presiden sempat ngomong begitu. Nah juga ibaratnya kebutuhan terhadap menentukan gaji di tahun 2025 yaitu tadi kembalikan kepada kebutuhan hidup layak yang secara real. Dan juga pemerintah bersama serikat pekerja ya mendorong agar itu bersama-sama dilakukan secara serentak. Oke, tadi Tekokom lawan, kemudian mendorong. Kapan kita melawan dan mendorong momentum kenaikan upah di November ini? Kami dari P2RI sedang membuat konsep untuk perjuangan upah 2025. Kami mendorong adalah bagaimana pemerintah, ketika misalnya satu contoh kenaikan upah tahun ini hanya 4%, maka pemerintah harus menyediakan kenaikan sembako tiga kali dalam 1 tahun. Maka pemerintah harus menyediakan pasar murah di kawasan-kawasan pabrik, mendorong adanya daycare pendidikan anak yang berkualitas baik di ini pabrik ataupun di perumahan-perumahan, transportasi publik, memastikan tidak ada untuk tingkat daerah kenaikan tarif dasar air nasionalnya, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Salah satunya adalah itu kan. Kami sekarang sedang menyusun. Mungkin perjuangan upah sekarang itu akan berbenturan dengan pilkada, jadi agak sedikit kebetulan banyak juga serikat-serikat yang hari ini sedang sibuk untuk calon-calon, jadi mungkin sadar. Tapi kami sedang menyusun draft. Untuk dilawan berarti ya? Harus dilawan. Kapan kita dorong untuk melawan? Ya, kalau soal perlawanan itu pasti, dan itu pasti akan dilakukan oleh semua orang yang akan yang terus berjuang tentang keadilan. Nah, karena hari ini barang terbentuk dengan persoalan pilkada, maka ini juga bagian dari tantangan kepada gubernur nanti siapa yang terpilih, dan juga itu akan bagian dari perlawanan kita juga apabila kenaikan upah itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi hari ini terjadi. Karena itu juga ya jangan salahkan apabila beratnya
tingginya angka pengangguran, kemiskinan semakin menjadi, kriminal semakin terjadi dan sebagainya. Karena apa? Karena pemerintah hari ini lebih memberikan investasi tapi abai nilai sosial terhadap rakyatnya sendiri. Dan itu pun akan berdampak kemana-mana. Ya jangan mimpi, ibaratnya presiden yang baru mengatakan akan melakukan pembebasan stunting, tapi faktanya mereka sendiri tidak peduli terhadap kondisi seorang ibu dan sebagainya. Karena awal dari pertumbuhan agar terhindar dari persoalan stunting itu adalah kondisi ibunya dulu tercukupin, persoalan ekonomi dan sebagainya. Ya kalau itu semua tercukupi, maka kemungkinan kondisi anaknya juga akan terbebas dari persoalan stunting itu sendiri. Ini saja. Oke, nanti satu deh, kapan kita aksi? Setelah keluar angka dari gubernur, setelah keluar angka. Kalau kami dari P2D setelah keluar angka, karena kami akan menuntut itu. Mungkin terakhir saya boleh bahwa makan gratis itu bukan juga jawaban untuk menghilangkan stunting. Stunting dimulai dari ketika ibunya adalah ketika sedang hamil. Sebelum hamil, Mbak? Iya, baru sebelum hamil. Nah, bukti hasil survei kami bahwa buruh di pabrik itu sarapannya hanya gorengan. Bagaimana dirinya terpenuhi ketika upahnya murah. Lawan. Oke, menarik ya. Ya cukuplah untuk ngobrol obrolan hari ini. Tapi tadi kita akan tetap melawan dan kita akan tetap aksi di tahun ini untuk menuntut kenaikan upah yang terbaik untuk semua rakyat Indonesia dan buruh. Salam solidaritas, salam persatuan.